Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang Situational Crisis Communication. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Ashikin, jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2019. Baik, teori Situational Crisis Communication dicetuskan oleh Timothy Combs. Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan reaksi publik terhadap sebuah krisis dan strategi krisis yang dibuat oleh praktisi public relations. Menurut teori ini, publik memiliki atribusi tertentu mengenai krisis, di mana atribusi itu akan berperan dalam penentuan reputasi perusahaan. Atribusi pada dasarnya adalah persepsi publik terhadap krisis. Kata-kata yang ada pada manajemen akan mempengaruhi bagaimana publik mempersepsi organisasi dan krisis. Teori Situational Crisis Communication memiliki dua jenis pesan yang dicetuskan oleh perusahaan kepada publiknya pada situasi krisis. Yang pertama adalah informasi instruktif, yaitu pesan berisi instruksi yang bertujuan menangani publik mengalami kerugian, cedera secara material atau fisik akibat krisis tersebut. Yang kedua adalah informasi penyesuaian, yaitu informasi yang berguna untuk memberikan perlindungan kepada publik dari kerugian secara emosional. Teori Situational Crisis Communication dapat diartikan bahwa reputasi berkorelasi dengan legitimasi. Jika reputasi positif, berarti perusahaan mempunyai legitimasi. Legitimasi adalah hak sebuah perusahaan untuk eksis. Menurut Combs, teori Situational Crisis Communication membagi strategi respon krisis. Yang pertama adalah deny strategies, dilakukan oleh organisasi yang menganggap bahwa mereka memang tidak menghadapi krisis, tetapi ada rumor bahwa organisasi tersebut sedang menghadapi sebuah krisis atau masalah serius. Yang kedua adalah diminish strategies, yakni organisasi mengakui adanya krisis dan mencoba untuk memperlemah hubungan antara organisasi dengan krisis yang terjadi. Yang ketiga adalah rebuild strategies, yakni berusaha untuk mengubah persepsi publik terhadap organisasi dengan cara mencoba memohon maaf dan menerima kenyataan bahwa memang benar-benar terjadi krisis. Yang keempat adalah bolstering strategies, yakni organisasi berusaha untuk mencari dukungan publik dengan menggunakan cara yaitu mengingatkan publik akan hal-hal positif yang telah dilakukan organisasi, mengatakan hal-hal baik atau memuji stakeholder, atau mengingatkan mereka tentang perbuatan baik di masa lalu oleh organisasi, dan mengingatkan pada stakeholder bahwa organisasi adalah korban dari krisis juga. Adapun kasus yang pernah terjadi adalah krisis pada PT Bluebird Group. Bluebird Group ini adalah kelompok usaha yang melayani segala kebutuhan transportasi bagi warga Jakarta dan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Bluebird Group telah berdiri sejak tahun 1972. Bluebird Group mengalami krisis akibat adanya demonstrasi yang dilakukan supir Bluebird Group yang menolak keberadaan transportasi berbasis online. Banyak orang yang bukan konsumen Bluebird merasa kesal akan demo tersebut karena menyebabkan kemacetan. Akibat demonstrasi tersebut tidak hanya muncul pada media massa, namun juga melalui media sosial. Aksi demonstrasi besar-besaran ini terjadi pada tahun 2016 silam. Strategi yang dilakukan oleh PT Bluebird Group dalam menangani krisis yang terjadi dengan menggunakan teori Situational Crisis Communication adalah dengan menggunakan rebuild strategies, yaitu perusahaan menyatakan permintaan maaf dan perusahaan bertanggung jawab penuh atas kondisi yang terjadi serta memberikan kompensasi kepada para korban atau pemangku kepentingan yang dirugikan. Adapun strategi yang dilakukan oleh PT Bluebird Group dalam menangani krisis adalah mereka menyelenggarakan press conference di mana press conference tersebut berisi permohonan maaf dan janji menggratiskan layanan taksi Bluebird selama 1 hari setelah aksi kepada seluruh pelanggan di wilayah Jabodetabek.
PT Bluebird Group juga membuat program kampanye dengan tema Berbenah untuk Berubah yang disuarakan melalui YouTube. Hal ini berhasil membuat opini positif pada publik bahwa taksi Bluebird mengakui mereka lamban menerima perkembangan zaman dan ingin melakukan perubahan dengan cara berbenah diri dalam mengikuti perkembangan zaman, sehingga menimbulkan suatu sikap dan citra yang positif dalam benak publik. Dari video kampanye tersebut memberikan pesan bahwa mereka tetap berusaha berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada publiknya dengan mengikuti perkembangan zaman. Direktur Utama PT Bluebird juga meminta maaf kepada publik dan berhasil menarik perhatian dan simpati publik. Itulah penjelasan tentang teori situational crisis communication beserta dengan contoh kasus yang pernah terjadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.